Oke, selanjutnya kita masuk ke metode kasus masih semi average, kasus data ganjil. Nah, ini kasus data ganjil artinya kalau datanya ini ada misalnya 9. Berarti ada cara dua. Yang pertama kita masukkan nilai tertengah ke dalam kedua kelompok. Yang kedua menghilangkan nilai tertengah. Misalkan dari tahun 92 sampai 98. Berarti ada 9 kelompok. 1, 2, 3, 4. Ini karena saya sudah tambah 5, 6, ada 7. 7 kelompok. Karena 7 itu dibagi 2 ganjil, berarti kita masukkan nilai tertengah. Tertengahnya itu tahun 95. Artinya kita masukkan ke dalam kedua belah kelompok. Kalau sudah kita masukkan, berarti berlaku di sini setiap anggotanya genap. Berarti cara menghitungnya sama seperti tadi. Artinya kita cari dulu semi totalnya, artinya sum dari 92 sampai 95. Kemudian kita cari semi average-nya dibagi 4. Tiap anggota ada 4. Kemudian dicari B-nya, B-nya dari Y2 dikurangi 1 dibagi 3. Nah, ini 3 dari rumus, lihat slide. N kurang 1. Beda dengan nanti kalau yang ini. Anggotanya 3, karena ini dengan cara menghilangkan nilai tertengah, berarti N tambah 4. Tambah 1. Jadi 3 tambah 1 jadi 4. Jadi nilai tertengah yang dihilangkan bagaimana? Ini 94, 96. Artinya 95-nya kita hilangkan dari tiap anggota. Jadi misalkan ada 7 data. Yang pertama, kita menambahkan nilai tertengah. Yang paling tengah misalkan 92 sampai 98, nilai tertengah itu 95. Nah, yang cara pertama kita tambahkan ke dalam 2 kelompok. Cara kedua di sini kita hilangkan. Untuk selanjutnya mencari nilai tren sama seperti yang tadi. Artinya ini cari dulu X-nya. X-nya kalau data yang genap, ini cari yang tertengah 0, berarti pakai negatif 1. Kalau ini tertengah, nilai tahun dasarnya ini berarti 0-nya di tengah-tengah. Kalau misalnya tahun dasarnya di kelompok 2, 0-nya yang ini, pakai yang dari kelompok 2. Tinggal masukkan tren awal tahunnya. Itu untuk kasus data yang ganjil. Berikutnya ada metode moving average. Artinya, coba kita cek metode moving average itu rata-rata bergerak sederhana. Artinya moving. Kalau tadi semi average itu time series. Kalau ini moving average masih time series juga, bergerak sederhana. Ini digunakan untuk meratakan deret berkala yang bergelombang. Artinya rata-rata bergerak. Kemudian metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan. Nah, mencari rata-ratanya digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergeraknya. Nah, caranya pertama jumlahkan angka 3 tahun berturut-turut, hasilnya ditaruhkan tengah, kemudian kita bagi dengan 3. Contohnya ini ada data dari tahun 94 harga, misalkan harga apa ini yang kira-kira 3.000, harga barang ya. Tahun 94 harga barang itu 3.000, 95 naik menjadi 9.000. 96 14.000, tapi 97 turun 12.000. Nah, rata-rata bergeraknya bagaimana? Ini kan bergerak tiap tahun, artinya bergerak itu berbeda-beda harganya. Caranya kita jumlahkan tahun 3 tahun berturut-turut. Artinya 95, 94, 95 kita jumlahkan. Kemudian begitu juga yang ini kita tinggal kita jumlahkan yang ke bawah, 3 tahun 3 tahun. Nah, seperti ini contohnya. Kalau kita sudah mencari misalnya sum dari tahun 94, 95, berarti kita di sini tinggal copy paste ke bawah. Kemudian rata-rata bergerak per 3 tahunnya kita tinggal bagikan dengan angka 3, artinya 3 tahun. Inilah rata-rata bergerak sederhananya, dibagi dengan 3. Nah, contohnya misalnya ini saya hapus. Saya buat 0 nih ya. Saya delete. Berarti nanti dari sini ini 3 tahun ini kita jumlahkan, taruh di tengah hasilnya. Berarti sama dengan sum 3 tahun 1, 2, 3. Nah, kalau ini ke bawah tinggal klik and drag. Kemudian yang rata-rata bergerak per 3 tahun tinggal membagikan yang kelompok jumlah rata-rata bergerak dibagi dengan 3 tahun. Ini klik and drag. Nah, ini hasilnya. Ini gampang.
kemudian ada rata-rata bergerak tertimbang. Nah, ini sama, misalkan ini jumlah tahunnya. Nah, ini ada faktor penimbangnya. Nah, karena 3 tahun, faktor penimbangnya menggunakan bilangan binominal. Artinya, per 3 tahunnya itu menggunakan bilangan binominal. Bilangan binominal itu seperti segitiga Pascal. Masih ingat segitiga Pascal? Misalkan ini untuk 1 tahun 1. Kemudian yang tengah-tengah ini 1, 1, 1. Kemudian ini yang 2 tahun. Ini untuk 1 tahun. Ini 1 tahun. Kemudian, salah, ini 2 tahunnya. Ini untuk 1 tahun, 1 tahun, yang bawah untuk 2 tahun. Nah, kemudian nanti ke bawahnya ada sampai 3 tahun dan seterusnya. Ini saya buat. Ini 1-1, ini 2 tahun, berarti 1-1. Kalau 3 tahun, ini ditambahkan, ini jadi 2. Ini di tengah-tengah jadi 2. 2, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi 1, 2, 1. Ini untuk bilangan binominal yang 3 tahun. 1, 2, 1. Saya giniin ya. Nah, kalau 4 tahun bagaimana? Ini kita jumlahkan 1 tambah ini jadi 3. Ini jadi 3. Terus 2. Oh, ini salah. Ini masih 1. Ini 3. Ini 3. Ini tidak ada ya. Ini 3. Ini 1. Jadi ini dijumlahkan 1 tambah ini jadi hasilnya 3, 1 tambah ini 3, 1. Jadi ininya 1, 1, 1. Kalau 4 bagaimana? Ini juga 1. Tetap aja 1. Nanti di sini 1. Nah, 1 tambah 3 di sini 4. Kemudian di sini 3 tambah 3 ini 6. Di sini 4. Di sini 3. Ini 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1 ya. 6-nya ini saya taruh 4-nya taruh sini. Ini karena nggak ini ya, kurang balance. Saya buat di sini 1. Ini bilangan binominalnya. Nah, jadi karena kita per 3 tahun, jadi ngambilnya dari sini. 1, 2, 1. Nah, kamu nanti bisa googling segitiga Pascal. Jadi ini nanti berupa segitiga. Kamu kalau 7 tahun, kamu cari sendiri, nanti searching di Google. Nah, ini cara mencarinya, karena kita menggunakan bilangan binominal, berarti yang tahun 94 dikali 1, tapi tahun 95 dikali 2. Jadi 1 kali I6 ditambah 2 kali I7 tambah 1 kali I8. Artinya 1 kali 3.779, kemudian 2 dikali 9.311, kemudian 4 dikali 14.809, enter jumlahnya. Nah, ini kita tinggal klik and drag ke bawah. Kemudian rata-rata bergerak tertimbang per 3 tahun, ini dibagi dengan 4. Kenapa tidak 3? Karena kita menjumlahkan, kalau benar ini 3 tahun, tapi kita menggunakan bilangan binominal. 4 itu dari hasil 1 ditambah 2 ditambah 1 itu sama dengan 4. Jadi kita bagikan dengan bilangan binominalnya, bukan kita bagikan dengan 3 tahunnya. Ini untuk rata-rata tertimbang metode moving average. Kalau tadi semi average, moving average. Berikutnya kita menggunakan metode least square. Nah, ini tadi metode least square. Kamu baca nanti di slide teorinya. Ini ada jumlah datanya seperti ini. Cara menghitung X-nya sama seperti tadi. Nah, X itu jumlahnya sigma X harus sama dengan 0. Nah, ini untuk data ganjil. Berarti kalau sama dengan 0, di sini tahun dasarnya di 95, ini tengah-tengahnya harus 0, supaya nanti penjumlahannya kita kalau sum, ini sama dengan 0. Kalau genap bagaimana? Nah, ini dia kalau genap, yang penting
jumlah ini sama dengan 0. Jadi di sini yang genap tahun dasarnya ini 0 tahun dasarnya. Negatif 1, positif 1, di atas 0, negatif, di bawah 0, positif. Kemudian kita cari Y kali X. Ini X-nya sudah dapat, kemudian Y kali X, Y-nya ini jumlah karet, X-nya ini tahun, kemudian X pangkat 2-nya ini, X pangkat 2, berarti kita pangkatkan 2X. Kemudian Y absennya bagaimana? Tinggal memasukkan A O plus BX. A-nya bagaimana cara mencarinya? A-nya itu jumlah Y dibagi dengan 7. 7 itu apa? N. Kemudian B-nya itu rumusnya sigma YX dibagi dengan sigma X kuadrat. Ini B-nya. Kalau sudah A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, tinggal memasukkan rumusnya Y sama dengan A plus BX. Begitu juga dengan yang genap. Yang genap itu yang penting cara cari waktunya. Oke, sampai di sini. Ini untuk mencari tadi bagaimana nilai N-nya gimana. Nah, N genap itu N sama dengan 2K, maka K-nya itu N per 2. Jadi harusnya maksud N per 2 itu apa? Misalnya genap. Misalnya tadi datanya digenap ini. Ini kan datanya genap. N per 2-nya itu yang ini. Ini N-nya per 2-nya mana? N per 2 itu data yang ke 9, 5 sama 96. Ini N per 2-nya harus 0. Ini 0-nya di sini. Jadi di sini 0-nya. Kemudian untuk yang ganjil, N sama dengan 2K plus 1. Nah, ini dia 2K plus 1. Nah, ganjil misalnya contohnya. Ini data ganjil. N sama dengan 2K plus 1. N-nya ada 7. Artinya 2K plus 1 di sini. Ganjilnya ini N sama dengan K sama dengan N kurang 1 dibagi 2. Itulah ganjilnya. Soalnya N kurang 1, N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 dikurang 1, 6. 6 bagi 2, 3. Berarti di sini 3 ditambah 1, ini 0-nya di sini. Jadi 0-nya itu di K tambah 1 sama dengan 0. K-nya kan ada 2 tadi. K-nya hasilnya tadi 3. Mencari K itu N kurang 1. Di sini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7. K-nya 7. Berarti K-nya N kurang 1. 7 kurang 1 sama dengan 6. Dibagi 2, 3. Nah, untuk XK tambah 1 sama dengan 0. Berarti X3 tambah 1 berarti X4. Jadi X4-nya sama dengan 0. Ini untuk yang genap. Sama berlaku tadi yang semi average, moving average juga begitu, mencari X-nya. Kemudian yang genap itu bagaimana? Seperti ini tadi, XK kali N. Karena genap, K-nya itu N per 2. Berarti K-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4. Ini 4. Nah, untuk K-nya, XK tambah 1 sama dengan, ini XK ditambah K tambah 1. Artinya X4 ditambah X5 harus bagi 2. Berarti 5 per 2. X2,5 itu yang sama dengan 0. Ini untuk mencari. Jadi X 2,5 sama dengan 0 ya ini tengah-tengahnya. Ini. Gitu. Sampai di sini kita akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan silakan WhatsApp. Kita WhatsApp tanyakan di grup WhatsApp. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semoga nanti UAS lancar dan nilainya bagus semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri pertemuan ke-14 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.